Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat. Yang kemarin sempat terjadi gangguan ya. Hari ini mudah-mudahan lancar. Gimana suaranya jelas? Sudah hadir Kang Dendo, kemudian Pak Rudi, Azhar Abdullah, Pak Amiruddin, juga Nok Muznah, Mr. Wawi juga siap bergabung. Gimana suaranya? Kira-kira putus-putus apa tidak ini? Kang Dendo, assalamualaikum Yai dan teman-teman semua. Barakallahu fikum jami'an. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah Kang Dendo. Jelas Yai, siap. Pak Subagio, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Bagio? Sehat selalu Pak. Masya Allah. Kayaknya lama nih nggak bersua. Sehat Pak Bagio ya. Nok Muzna juga sudah hadir. Assalamualaikum. Izin ikut ngaji Yai. Mangga. Mr. Wawi, assalamualaikum semua. Kang Akung juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat Kang Akung. Mas Imam Nawawi juga sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Yai, semoga sehat selalu, amin. Azhar Abdullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin ya robbal alamin. Itu sapaan Azhar Abdullah ya, Thailand. Masya Allah, terima kasih. Kemudian Pak Saparudin tadi ya, Pak Udin. Kemudian Pak Rafri, assalamualaikum Yai, ikut belajar mangga. Pak Saripudin, salah baca. Pak Saripudin gimana, sehat Pak Saripudin ya? Semoga suaranya yang bagus ini bertahan terus. Masya Allah, iya Nok Mizda ini gimana kemarin itu? Kemarin sinyalnya nggak bagus, sekarang saya coba ganti gitu. Ganti dulu, tidak pakai wifi ya. Mudah-mudahan tidak masalah karena lagi ada pembenahan di luar ya. Kemudian Pak Syad, assalamualaikum, hadir Ustadz. Oh mangga Pak Syad, mudah-mudahan Pak Syad apa Pak Syad. Assalamualaikum, semoga sehat semua. Aduh siapa ini ya, Cep Kiki juga sudah hadir, alhamdulillah. Bu Mimi juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat Ustadz, sampean juga. Aduh siapa ini, namanya udah kelewat, boleh diulang. Mbak Ella Badri juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Ella, sehat Mbak Ella? Sehat selalu ya Mbak Ella ya, Masya Allah. Tuan Guru jelas, aduh siapa tadi ya, kelewat juga. Bu Mimi, terima kasih. Monggo diulang yang tadi salah. Salah, belum sempat disebut. Cep Kiki, assalamualaikum Kang Ustadz. Wilujeng Enjing. Alhamdulillah Cep Kiki, waalaikumsalam. Sehat-sehat Cep Kiki, samulih na Cep. Mbak Ella Badri, amin. Sehat selalu ya Mbak Ella ya, mudah-mudahan Mbak Ella tetap semangat, Masya Allah. Pak Ahmad Rifai, ya assalamualaikum Yai, semoga makin sejahtera, amin. Terima kasih Pak Ahmad Rifai, mudah-mudahan begitu juga Pak Ahmad Rifai, mudah-mudahan semakin sejahtera, Masya Allah. Nah ini dia sang ceria kita dari Tasik Ceria. Bu Wiwin Hidayati, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, gimana Bu Wiwin, sehat selalu ya Bu ya. Sepertinya kemarin kecewa ya Bu ya. Mudah-mudahan hari ini lancar Bu, saya coba ganti gitu ya. Ganti dulu karena di depan masih ada pembenahan, jadi saya ganti. Kalau nggak ganti saya nggak live gitu. Kang Abdul Papua juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Yaiku, semoga sehat selalu. Alhamdulillah Kang Abdul, sehat selalu Kang Abdul. Nah inilah beliau sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin. Sehat Pak Haji ya, dan sehat selalu Pak Haji. Pak Tabrani juga tadi sudah hadir, alhamdulillah. Sehat Pak Tabrani. Sehat selalu ya Pak Tab ya. Pak Tab mudah-mudahan bisa hadir nih. Kang Ade, iya di Kobong mana Mang? Di Kobong mana ya? Kemudian Pak Ahmad Fadli, assalamualaikum, semoga Pak Yai sehat terus. Alhamdulillah Pak Ahmad sehat terus. Ceria tapi selalu menangis, hatinya rapuh. Waduh, kenapa Bu Wiwin? Kenapa jadi rapuh?
karena menangis yang 3 ya, mudah-mudahan ya tangisan yang 3 itu yang kita dambakan ya, yang akan kita jelaskan mendatang ya. Masya Allah. Pak Rofi, assalamualaikum, hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Rofi gimana, jadi nggak Pak Rofi? Hadir tanggal 2 Pak Rofi ya. Pak Ari Kempes, Mas Ari Kempes Kalteng juga mampir, alhamdulillah ya. Oke, Mas Ari Kempes, mudah-mudahan silakan masuk Mas Ari, pintu sudah dibuka ya. Pak Tabrani, amin. Terima kasih. Kemudian Pak Hamid 60. Assalamualaikum, jempol sehat, mohon bergabung. Siap Pak Hamid ya. Insya Allah nanti kita ketemu di tanggal 2 Pak Hamid. Masya Allah. Sehat selalu Pak Hamid ya. Bu Win Hidayati, amin. Iya Pak Ustadz, Masya Allah. Nah itu dia Bu Win ya. Nanti kita jelaskan ulang ya, karena kemarin tersendat dengan suaranya putus-putus ya. Mudah-mudahan hari ini lancar walafiat. Begitu Kang Dindo ya. Pak Supri juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat-sehat selalu. Amin Pak Supri ya. Besok tanggal 2 ya, kita insya Allah dipertemukan Pak Supri. Sehat selalu Pak Supri ya. Masya Allah. Pak Amin 60, amin. Cing Ato juga assalamualaikum guru, hadir. Cing atau sehat terus ya Cing ya, Masya Allah. Kemudian Abdillah apa nih, IBN apa nih, Abdillah Ibnu Yaiku, waduh apa ini maaf gitu ya. Kemudian Pak Agus Rahmat Hakiki, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Agus, sehat selalu Pak Agus ya. Dan Pak Agus sehat selalu. Pak Supri insya Allah Pak Ustadz siap. Pak Supri nih ketemu lagi Pak, insya Allah. Mas biasa kitab nopo Ustadz, kitabnya Nasoihul Ibad. Ustadz Azhari juga hadir, alhamdulillah. Azhari izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz, mangga. Insya Allah mudah-mudahan berkah selalu ya Ustadz ya. Insya Allah kita sebentar lagi dipertemukan oleh Allah. Masya Allah, kita bisa makan bareng. Iya begitulah ya, mas-mas biasa derek ngaus Ustadz, monggo mas-mas biasa, mudah-mudahan mas-mas biasa sehat selalu dan istiqomah. Mbak Yunian, siap Mbak Yunian. Assalamualaikum Mbak Yayin, derek ngaus. Mangga Mbak Yunian, mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak ya. Oke, Mbak Yunian mau hadir enggak nih tanggal 2 Mbak Yunian? Ya mudah-mudahan ada waktu. Pak Muhammad Rozi juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Rozi? Sehat selalu ya Pak ya. Pak Rozi nanti ketemu dengan Pak Haji Mamat ya. Masya Allah. Sang dermawan kita Pak Rozi. Nah ini beliau. Pak Haji Mamat, Cep Kiki tanggal 2 badai hadir. Hadir kalau nggak salah Cep Kiki Pak Haji. Ya coba nunggu komentar Pak Cep Kiki. Hadir kan? Kalau nggak salah, saya lihat di daftarnya, apa belum ya? Siap hadir ya Cep Kiki ya, monggo komentar Cep. Pak Rozi, alhamdulillah Ustadz sehat. Pak Rozi, nanti jumpa Pak Haji Mamat. Masya Allah, nah begitulah Pak Rozi ya, mudah-mudahan bisa ketemu dengan Pak Haji Mamat. Nanti bisa diajak mancing. Masya Allah. Mana nih Cep Kiki nih komentarnya. Oke, Pak Rozi terima kasih, semoga berkah selalu ya. Hari ini insya Allah kita ulang yang kemarin ya, karena kemarin terputus-putus ya. Terus saya tidak mengupload juga karena tidak ada videonya ya. Mudah-mudahan hari ini bisa ada ya. Pak Barudin Rina juga sudah hadir, alhamdulillah sehat selalu Pak Barudin ya. Kemudian ya Pak Haji Muhammad, Pak Roji, assalamualaikum. Mudah-mudahan tuh kan. Siapa Barudin Rina, assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Barudin ya. Pak Sabarsa mana nih Pak Barudin? Cep Kiki, pangersa Pak Haji Muhammad, insya Allah tuh kan. Pak Haji Muhammad, insya Allah Cep Kiki hadir. Sehat selalu ya Cep ya. Masya Allah Cep Kiki insya Allah hadir tanggal 2. Sudah masuk belum Pak Haji Mamat daftarnya itu? Coba. Sudah berapa orang ini apa namanya? Pak Haji Mamat yang sudah masuk di grup.
Bu Mimi punya daftarnya biasanya ya. Pak Haji Muhammad, Cep Kiki, alhamdulillah. Pak Barudin, alhamdulillah sehat. Ini udah sarapan. Hari ini bisa sarapan sekeluarga Pak Barudinnya, subhanallah. Allahu Akbar. Pak Haji Muhammad 26 orang, alhamdulillah ya. Buku saya tersedia 30 ya. Nanti kalau masih kurang saya tambahin lagi ya. Baru ada 30 buku untuk pertemuan tanggal 2 ya. Jadi pembahasannya materi 2, materi buku 2 pendalaman ya. Jadi pendalaman materi buku 2. Jadi ada bukunya lagi ya. Nanti peserta mendapatkannya ya. Kemudian Cipinang hadir 245, mudah-mudahan istiqomah ya Cipinang ya. Mudah-mudahan selalu istiqomah. Pak Ayi Nurdin juga sudah menyapa kita ya, alhamdulillah. Ustadz Rosmat hadir nggak nih hari ini? Bu Neneng Sarah mana nih? Neneng Sarah nih belum kelihatan nih ya. Kemudian Bu Haji Hani mana nih Bu Haji Hani nih? Kayaknya lagi sibuk nih beliau ya. Masya Allah, mudah-mudahan berkah kesibukannya ya. Kita mulai ya, 2 menit lagi. Ayo kita masih sapa-sapa. Insya Allah kita mulai. Pak Haji Mamat, tempat kapasitas 30 orang Pak Ustadz. Oh gitu ya, berarti terbatas. 30 orang, oh Masya Allah. Ya, nanti saya akan bawa kameramen Pak Haji. Ya, itu ada kameramen. Pak Inurdin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Inurdin, sehat selalu Pak Ai. Gimana Pak Ai, mau ikut hadir nggak tanggal 2 Pak Ai? Tempatnya di Purwakarta Pak Ai. Ya, mudah-mudahan Pak Ai bisa mengistimewakan waktunya. Kalau tidak sibuk tentunya. Ayo kita mulai ya, kita awali dengan doa dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya. Mbak Uti Janiwa juga sudah hadir. Assalamualaikum, maaf terlambat. Semoga Yai dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin Mbak Uti ya. Mudah-mudahan Mbak Uti juga demikian ya. Sehat selalu dan selamat wirawiri. Selamat wirawiri ya. Oke, kita mulai. Kemarin pembahasannya tersendat ya. Mudah-mudahan hari ini lancar. Gimana suaranya Kang Dendo, Kang Akung, masih lancar suaranya? Mudah-mudahan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai dari sini ya. Ustadz Azhari jelas, oke. Nah, kita mulai dari sini. Kemarin sudah... Oh iya, amin. Terima kasih doanya Yai. Kang Akung lancar jaya. Anak Muza, alhamdulillah lancar suaranya. Ini dia, Pak Hasan juga sudah hadir ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Hasan? Sehat selalu Pak Hasan ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke ya. Kemarin kita telah paham bahwa menangis itu ada 3 ya. Yang pertama adalah menangis karena azab Allah. Nah, Bu Wiwin siap Bu mengingat kembali Bu Wiwin. Mbak Diana, tadi ada Mbak Diana, Mbak Rohati, ayo silakan hadir ya. Pintunya sudah dibuka dan silakan masuk ya. Abah Hoji belum datang nih Pak Supri ya. Kayaknya lagi belanja dulu nih. Gak tahu berapa kantong kresek ini, belum kelihatan. Bu Win Hidayati, siap Pak Ustadz. Hari ini tentunya belajarnya khusyuk ya. Tidak seperti hari Kamis besok. Insya Allah bisa mencatat dengan sempurna begitu ya Bu Win ya. Oke. Jadi yang pertama nangis karena takut adab Allah ya. Kemudian yang kedua nangis takut mendapat murkanya Allah. Dan yang ketiga nangisnya takut dijauhkan dari Allah ya. Takut jauh dari Allah dan takut berpaling dari Allah. Itu 3 jenis nangis ya. Mudah-mudahan tangisan kita pun salah satu dari yang 3 ya.
atau tiga-tiganya. Luar biasa ya. Nah sekarang kita perolehannya ya dari nangis-nangis yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Fa'amal awwalu fahuwa kaffaratun lidzunubi. Ya. Maka adapun tangisan yang pertama, yaitu takut terhadap azab Allah, fahuwa kaffaratun lidzunubi. Maka dia adalah kaffaratun lidzunubi. Ya. Dengan izin Allah mampu membersihkan dari dosa-dosa. Masya Allah. Gitu ya. Jadi ketika kita takut kepada Allah karena azab yang akan menimpa, maka insya Allah tangisan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Nah gitu. Pak Ainurdin, mudah-mudahan Allah sempatkan saya hadir. Alhamdulillah. Terima kasih ajakannya Pak Ustadz. Siap Pak Ayi ya. Ayo Pak Ayi, tinggal 4 orang lagi. Jadi kapasitasnya 30 ya. Jadi Pak Ayi, ayo segera. Jadi ada 4 orang lagi kesempatannya gitu. Mudah-mudahan bisa hadir Pak Ayi ya. Pak Ainurdin dari mana Pak Ayi? Oh, ke Ustadz Azhari. Ayo Pak. Luar biasa nih Ustadz Azhari. Ya. Jadi tangisan yang pertama itu karena takut terhadap azab Allah. Ternyata Allah memberikan keistimewaan, yaitu Allah akan melebur terhadap dosa-dosanya. Subhanallah ya. Itu luar biasa. Makanya ayo kita belajar takut terhadap azab Allah. Loh, kenapa pakai belajar? Iya. Karena takut azab Allah ya. Karena azab Allah itu datang karena diundang oleh kita. Ingat itu. Bu Siti Nuriana Yati 65. Assalamualaikum Yai, ngalap manfaat. Ngaos tabarakallah. Barakallah ziyadatul khair istiqomah. Masya Allah. Ayo Bu Siti. Dari Garut. Deket Garut ya Pak Nurdin ya. Insya Allah deket. Nah itu Pak Haji Mamat, mohon nomor WA-nya Pak Ayi. Silakan Pak Ayi Nurdin. Tampilkan di sini nanti Pak Haji Mamat screenshot dan nanti akan menghubungi ya insya Allah. Ayo Pak Ayi. Mbak Yustina juga sudah bergabung ya, Mbak Yus sudah menyapa. Ayo Mbak Yus, mudah-mudahan Mbak Yus sehat selalu gitu ya Mbak Yus ya. Oke. Saya ulang lagi ya, luar biasa ya. Jadi ternyata azab Allah itu fa'il ya. Dia yang akan datang dan azab Allah pun tahu tuannya siapa. Tahu pemiliknya siapa. Dan azab Allah tidak akan nyasar kepada orang lain. Karena azab Allah itu tahu tuannya. Dia diundang karena kita melakukan maksiat. Jadi ketika kita melakukan maksiat, maka azab itu pasti datang. Cuman untuk umatnya baginda Nabi, Allah memberikan kesempatan, yaitu sari'u ila magfiratin. Gitu. Allah memberikan kesempatan untuk segera bertaubat dengan batas waktu yang Allah tetapkan. Ketika dengan batas waktu yang Allah tetapkan tidak mengindahkannya, maka azab itu pasti datang kepada tuannya. Gitu. Azab Allah itu datang tidak pernah nyasar. Pasti kepada Tuhannya. Ingat itu. Ya. Ingat peristiwa perangnya Abraha ketika mau meruntuhkan Ka'bah. Subhanallah ya. Itu luar biasa itu. Jadi setiap burung ababil dia membawa batu yang tertulis di situ nama pemiliknya. Itu menunjukkan bahwa azab Allah itu datang kepada pemiliknya. Ya, itu gambaran ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu menangisi itu Bu Wiwin ya. Jadi ketika kita dulu melakukan dosa-dosa, tangisi dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan. Karena dosa-dosa itu dia akan menjelma menjadi akibat. Ya. Menjadi azab. Yang azab itu membawa
tertulis, membawa tulisan tuannya. Jadi tidak akan pernah nyasar ya. Masya Allah, mudah-mudahan segeralah kita menangisi takut dengan azab Allah. Insya Allah kafaratun lidzunubi ya. Masya Allah, itu yang pertama. Kemudian wa ammas tsani. Dan ada pun yang kedua, fahuwa toharatun lil uyubi. Amaknya adalah huruf syarat wa tafsil. Atsani mubtada yang dirofakan dengan dhammah muqaddar. Fa-nya huruf robito, huwa-nya domir munfasil sebagai mubtada. Toharatun khobar yang dirofakan dengan dhammah yang bertanwin. Lil uyubi, linya huruf jar, al uyubi majrur yang dijerkan dengan kasrah. Huwa toharatun lil uyubi, ini adalah khobar dari atsani. Ya. Dan adapun tangisan yang kedua, maka dianya adalah tangisan yang kedua. Toharatun lil uyubi. Dengan izin Allah mampu membersihkan terhadap aib-aib. Apa yang dimaksud dengan aib di sini? Nah, di situ ya. Udah Sahrul, assalamualaikum, hadir bang, siap, udah. Mudah-mudahan udah Sahrul istiqomah ya, udah ya. Oke. Kemudian Bu Maisaro An-Najah, assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz selalu sehat. Amin, amin. Alhamdulillah ya. Sehat selalu Bu Mai ya, mudah-mudahan Bu Maisaro juga begitu. Tem Iswar, Masya Allah, ini kok baru hadir nih Tem Iswar nih. Beberapa hari absen, malu Ma Ustadz. Pantesan tidak ada yang melipir gitu, Masya Allah. Biasa ada yang melipir gitu, Masya Allah. Kemana aja Tem? Udah amin, Mbak Ila Badri, Bu Maisara An-Najah amin, Pak Ainurdin, Pak Haji Muhammad, insya Allah Pak, siap. Tem Isfer tadi udah Ustadz, oh gitu. Masya Allah, siap Tem ya. Lanjutnya. Jadi apa yang dimaksud dengan uyub di sini? Oke. Kemasjidan siap Tem, mudah-mudahan berkah selalu. Wahia, nah ini hianya adalah domir munfasil ya. Kalau di awal dia menjadi mubtada, kembalinya kepada al-uyub ya. Jadi uyub yang dimaksud, aib-aib yang dimaksud itu apa? Ma. Ini isim mausul. Isim mausulnya sebagai khobar, maka butuh silah mausul ya. Maka depannya dibaca silahnya gitu. Ini fiil mudhari ya. Fiil mudhari. Tankusu, fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya kembali ke sini. Nah, begitu ya. Oke, jadi hiya fa'ilnya, kemudian depannya dibaca maf'ul bih, martabatan. Tankusu martabatan ini sebagai silah mausul dari ma. Ya. Jadi hiya ma tankusu martabatan ini adalah kalimat ya. Dan kalimat ini sedang menafsirkan uyub. Jadi aib-aib yang dimaksud itu apa? Dia adalah ma, sesuatu yang tankusu, sesuatu itu merusak atau membuat rendah martabatan, kedudukan atau derajat. Nah, begitu ya. Oke, Munadia Khira sudah menyapa kita ya, Bu Hajahani ya. Ayo Bu Hajahani, mudah-mudahan bisa hadir ya. Pesertanya terbatas, sudah masuk 26 gitu Bu. Jadi tinggal 4 lagi. Karena ruangannya terbatas hanya 4. Nah, begitu. Ya. Ayo Pak Haji Mamat tuh, kata Pak Haji Mamat. Pak Ayi, monggo screenshot nomor WA-nya gitu. Nanti nomor WA-nya diketik di sini biar Pak Haji Mamat bisa men-screenshot begitu. Pak Ayi, ayo monggo Pak Ayi biar ada komunikasi gitu. Silakan Pak Ayi. Oke ya. Itu. Jadi ternyata tangisan yang kedua, apa itu tangisan yang kedua? Tangisan yang kedua itu dia takut mendapat murkanya Allah. Nah, ketika kita takut nangis, takut mendapat murkanya Allah, maka Allah akan membersihkan terhadap aib-aibnya. Artinya apa?
Allah akan mengangkat derajat-derajatnya, begitu. Karena aib yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang merusak martabat, ya, yang merusak kedudukan dirinya di hadapan Allah. Nah, begitu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, wa amma salisu. Nah, amaknya huruf syarat wa tafsil, as-salisu mubtada yang dirofakkan dengan domah. Fahuwa fa-nya robito, huwa-nya domir munfasil sebagai mubtada, al-wilayatu khobar yang dirofakkan dengan domah. Huwa al-wilayatu sebagai khobar dari as-salisu. Begitu ya. Jadi as-salisu fahuwa al-wilayatu. Nah, yang ketiganya itu ketika seseorang menangis disebabkan karena takut jauh dari Allah, takut berpaling dari Allah, maka tangisan itu Allah akan bayar. Apa? Huwa al-wilayatu. Dia adalah kekasih Allah. Diangkat menjadi kekasih Allah. Apa maksudnya al-wilayatu di situ? Ai finaul baqi. Finaul baqi an nafsihi likiyamihi inda rabbihi. Nah, gitu. Ya, jadi di sini ada apa namanya? Tafsir ya. Atau menafsirkan al-wilayatu. Jadi al-wilayatu yang dimaksud adalah kekasih Allah. Ya. Tapi yang dimaksud kekasih Allah itu yang bagaimana, begitu kan? Maka di sini disebut fanaul baqi, ya bukan fina ya. Saya tadi salah baca. Fanaul baqi gitu. Abah Uji juga sudah hadir, alhamdulillah, masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, hadir terlambat. Nah itu dia, Abah belanja dulu, bawa berapa kantong kresek, bah. Yang hadir alhamdulillah banyak, bah. Ya, nih Abah Uji mudah-mudahan bawaannya bisa mencukupi ya, bah ya. Siap, Pak, silakan duduk, bah, di depan Pak Haji Mamat boleh, bah, atau di sebelah Pak Supri. Pak Hakim, assalamualaikum Pak Yai, sehat-sehat ya, alhamdulillah, sehat Pak Hakim, kemudian Pak Hakim pun sehat ya. Kemudian Kang Pardi 77, assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Kang Pardi ya, sehat selalu ya Kang ya, mudah-mudahan istiqomah bisa hadir di pengajian ini ya Kang Pardi ya. Abah Uji siap, masya Allah. Munadia Khira, assalamualaikum Ustadz, maaf kemarin gak hadir ngaji, ada acara ngosrek di RT. Oh ngosrek, masya Allah. Siap-siap Bu Haji, mudah-mudahan sehat selalu. Bu Haji Hani habis ngosrek kemarin ya, sangat kebetulan kemarin itu sinyalnya juga ngosrek. Time iswar artinya hancurnya segala nafsu dunia adalah syarat untuk bersanding dengan Allah. Demikian Kak Ustadz. Nah, di sini yang dimaksud begini, Tem. Jadi fanaul baqi an nafsihi itu yang dimaksud itu terasa tidak bernilai gitu di hadapan Allah. Jadi dirinya tidak ternilai. Artinya tidak ternilai itu maksudnya begitu hinanya, begitu, Tem. Ya. Jadi tiada ya. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maksudnya begitu, Tem. Ya. Dan makanya di sini fanaul baqi an nafsihi likiyamihi. Nih, likiyami, linya huruf jar. Kiyami majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Inda rabbihi. Nah, indahnya zorof, makannya, robbinya mudhof ilaih, wa huwa mudhof, hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu. Ini Bu Mimi juga berkomentar nih Bu Haji, katanya sama ngosrek. Masya Allah. Nah begitu ya. Jadi yang dimaksud adalah tidak ada nilainya di hadapan Allah. Likiyamihi inda rabbihi. Karena di hadapannya gitu ya. Jadi dia merasa tidak berharga apa-apa. Makanya jangan sekali-kali manusia merasa bisa. Karena yang bisa adalah Allah. Nah gitu. Makanya hanya kekasih Allah yang bisa demikian. Siapa sih aslinya kekasih Allah? Adalah waliullah. Ya, waliullah. Dan kita pun bisa menjadi kekasihnya Allah.
Ya, gimana caranya? Begitu kan ya? Ya kita coba. Kita coba dengan tangisan yang ketiga. Takut jauh dari Allah. Ya, berarti kita harus merasa Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Begitu. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, seakan-akan Allah lebih dekat dari urat leher. Apa maksudnya? Bahwa Allah itu sangat tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Begitu. Pak Ahmad Syarifuddin, alhamdulillah barokallah. Matur nuwun Nyai, Masya Allah. Pak Ahmad ya, mudah-mudahan Pak Ahmad istiqomah ya Pak Ahmad ya. Gimana Pak Ahmad, sehat selalu Pak Ahmad ya. Mudah-mudahan Pak Ahmad istiqomah mengikuti pengajian ini. Begitu ya Pak Ahmad ya. Oke, itu. Jadi mudah-mudahan kita pun merasakan bahwa Allah itu sangat tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak cocok pada diri kita, Allah yang tahu gitu. Mbak Lia, ampura Yai ketinggalan lagi. Waduh, dari mana Mbak Lia? Insya Allah belum ketinggalan Mbak Lia. Ya, masih ada kesempatan banyak. Oke Mbak Uti, siap Mbak Uti. Mas Imam Nawawi, Afwan Mbak Yai tidak bisa ikut full hari ini soalnya ada urusan ke kantor. Insya Allah dilanjut di YouTube. Masya Allah, siap Mas Imam Nawawi ya. Monggo, mudah-mudahan berkah selalu Mas Imam ya. Lihat nanti di YouTube Mas Imam ya. Dan ingat tuh iklannya jangan di skip. Dengerin aja, biarin aja berlalu gitu ya Mas Imam ya. Masya Allah. Jadi fahuwa al-wilayatu, maka dia adalah kekasih Allah. Itu. Pak Ahmad Sumadi Al-Sufiyah Hafidh, Masya Allah. As-Sufiyah Al-Hafidh. Nyimak Yai, monggo. Monggo Pak Ahmad Sumadi. Ya. Al-Sufiyah Hafidh. Al-Sufiyah Al-Hafidh. Al-Sufi Al-Hafidh. Tidak ada ini, tidak ada spasi, jadi saya bingung Pak Ahmad ya. Insya Allah mudah-mudahan tepat. Mas Imam Nawawi siapa Yai? Mas Pak Edi Mustafa nyimak rada telat Yai. Mangga. Tapi suara saya lancar Pak Edi ya. Mudah-mudahan Pak Edi. Nah begitu ya. Kita merasakan enggak bahwa Allah itu lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Jadi ketika Allah turunkan sesuatu yang tidak cocok kepada kita, Allah pasti lebih tahu. Itu yang cocok buat kita sebetulnya. Cuman karena kita didampingi dengan hawa nafsu itu yang tampil. Sehingga pemberian Allah tampaknya tidak cocok. Itu. Dan itu hawa nafsu. Ya, makanya kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu begitu. Kang Pardi, suaranya Yai enak didengar. Masya Allah. Ya, begitu Kang Pardi ya. Mudah-mudahan Kang Pardi. Mudah-mudahan sampai ke hati. Subhanallah. Itu berkat Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi yang menghadirkan itu Allah. Begitu ya Kang Pardi ya. Mudah-mudahan demikian. Nah begitu. Ya, Ustadz Azhari, Masya Allah. Apa ini Ustadz? Zawalu syu'uril abdi binafsihi. Masya Allah. Amin. Subhanallah. Luar biasa Ustadz Azhari. Pak Saripudin, naam Ustadz. Kadang kecewa karena tidak sesuai dengan keinginannya. Nah di situ. Itu. Diri kita itu punya dua sifat. Bukan sifatnya. Punya dua watak. Yang watak itu satu adalah selalu menentang Allah. Dan yang kedua itu sikap berbeda dengan kemauan Allah. Ketika kedua hal ini bisa kita kalahkan, insya Allah kita merasakan apapun yang diberikan oleh Allah itu sangat cocok sebetulnya. Karena Allah yang lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Cuman kita kadang-kadang merasa lebih tahu daripada Allah. Nah di situ. Di situ ya kita kadang-kadang merasa diri kita itu lebih tahu. Ayo sekarang kita rubah bahwa Allah lah yang lebih tahu ya.
Ketika kita meyakini hal itu dan kita bisa melaksanakannya, insya Allah kita diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Makanya di sini fana'ul baqi an nafsihi likiyamihi inda rabbihi. Masya Allah ya. Mudah-mudahan seperti itu Kang Dendo. Kang Dendo. Kayak punya radio ya. Masya Allah Kang Dendo. Mengingat zaman dulu Kang Dendo ya. Iya, Masya Allah. Mas Yanto, Assalamualaikum. Gimana nih Mas Yanto, mau hadir nggak nih Mas Yanto? Masya Allah. Mr. Wawi, terima kasih Mr. Wawi. Inggih ya, iya, Masya Allah. M. Zainal Arifin, meringankan ngaos ngaosipun Pak Yai, jerit mana niki. Mirengaken ngaos nipun Pak Yai, jerit manah niki. Loh, kok saya bacanya jadi bingung ya. Tapi maksudnya gitu ya Pak Zainal ya. Subhanallah Pak Zainal. Mudah-mudahan ya. Nah gitu Pak. Ya. Itu kadang seperti itu. Makanya qad ra'aital khairad dunya wal akhir. Ada orang yang diberi kemampuan oleh Allah mampu melihat kebaikan dunia dan akhirat. Ya, mampu dia. Kenapa? Dia dalam hidupnya itu selalu diam. Selalu diam. Apa yang dimaksud selalu diam? Dia selalu menerima apapun pemberian Allah. Ya. Kita kadang-kadang mulut kita rewel ya. Udah tahu dikasih panas oleh Allah. Kenapa? Kita tidak langsung aja nyalain AC. Terus diam menikmati. Kenapa harus dengan mulut dulu? Panas telinga itu. Itu. Harusnya tidak usah ngomong ya. Kita langsung aja nyalain AC atau nyalain kipas. Jadi jangan dibarengi dengan mulut kita. Ketika kita kedinginan, udah aja kita ambil selimut lalu berselimut. Ya, tapi kita harus dengan komentar dulu. Ya, orang yang seperti itu tidak akan mampu melihat kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Jadi orang yang bisa mampu melihat kebaikan dunia dan akhirat, orang yang hidupnya diam. Diam itu bukan diam-diam, artinya dia tidak selalu komentar dengan pemberian Allah. Panas, dingin, punya duit, tidak punya duit, sakit, sehat, begitu. Dia diam gitu. Kenapa? Itu tadi, bahwa Allah yang lebih tahu daripada diri kita sendiri. Ya. Ya, semuanya sudah difasilitasi oleh Allah. Ketika panas, ada AC, ada kipas. Ketika dingin, ada selimut. Ketika sakit, ada Allah siapkan obat. Ketika sehat, jaga kesehatan kita dengan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu di antara fadilahnya adalah Allah akan memberikan kesehatan sampai akhir hayatnya. Masih ingat? An yakuna badanuhu sohihan. Apa maksudnya? Allah akan memberikan badan sehat selama hidupnya. Ya, bahkan dijelaskan dalam tafsirnya, tidak ada cacat di dalam hidupnya. Sehat. Gitu. Itu. Jadi ketika kita diberikan sehat oleh Allah, jaga kesehatan kita dengan jaga sholat 5 waktu. Karena 9 di antara keistimewaan sholat 5 waktu itu adalah Allah menjaga kesehatan kita. Kesehatan fisik juga batinnya. Nah begitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa demikian. Pak Saripuddin Udin, Masya Allah, Tabarakallah. Amin. Nah begitu ya. Makanya ini orang biasa sebut wali. Ya, fahuwa al-wilayatu. Ini yang tertinggi ya. Tertinggi. Jadi menangis karena takut jauh dari Allah. Orang kalau jauh dari Allah artinya dilaknat. Laknat itu jauh dari Allah. Kebalikannya adalah dekat dengan Allah. Nah begitu. Makanya kekasih itu maunya dekat. Tidak ada kekasih maunya jauh, tidak ada. Yang namanya kekasih itu maunya ya dekat. Nah begitu juga kita. Ketika kita disebut kekasih Allah, berarti kita harus dekat dengan Allah. Nah, tangisan yang ketiga ini, Bu Wiwin, adalah tangisannya para kekasih Allah. Karena dia takut dijauhkan dari Allah.
Ya, makanya kalimatnya beda sendiri. Takutnya itu menggunakan min khosyah. Ingat nggak kemarin? Khosyah itu kata asalnya adalah khosyah yakhsha, yang memiliki makna khauf yang dalam. Asyaddu khaufan. Jadi menggambarkan takut yang berlebih-lebihan hanya kepada Allah. Itu khosyah. Beda sendiri. Ya. Makanya tingkatan takut itu ada 3 ya. Pertama khauf. Ini khauf itu takutnya orang standar ya. Artinya kelas 1 gitu. Khauf. Apa itu khauf? Guncangan hati karena menjaga akan adanya bahaya. Dan itu belum terjadi ya. Jadi memiliki arti kekhawatiran. Kekhawatiran yang dimaksud itu berupa kegelisahan, kecemasan terhadap sesuatu yang belum diketahui pasti. Itu khauf. Itu tingkatan takutnya orang kelas 1 ya. Nah begitu ya. Ya, kadang-kadang kita takut sesuatu yang belum terjadi kan ya. Itu khauf. Ya. Dan takut yang kedua adalah rohbah. Gitu. Min rohbatis sukhti. Rohbah. Nah, ini rohbah naik sedikit ya. Jadi rasa takut, kecemasan atau ketakutan yang mendalam. Ya, dan ketakutan ini dikaitkan dengan rasa takut kepada Allah. Jadi rasa takutnya itu muncul dari rasa kesadaran akan kebesaran Allah. Nah, ini naik ya. Naik, ini kelas 2 ya. Jadi beda dengan khauf yang ini. Nah, kalau rohbah ini ketakutan yang dalam gitu. Tapi rasa takutnya itu muncul dari rasa kesadaran bahwa Allah itu Maha Agung. Begitu. Maka muncul rasa takut ini disebut rohbah. Ya. Makanya fadilahnya apa? Tangisan yang kedua itu mampu. Nah, di sini mana tadi? Yang kedua tuh, fahuwa toharatun lil uyubi. Ya, membuat pelakunya itu akan dijaga kehormatannya oleh Allah. Tuh gitu. Jadi dibersihkan dari aib-aib yang dimaksud adalah sesuatu yang akan mengurangi atau merusak martabat dirinya di sisi Allah, apalagi di sisi manusia. Nah, itu. Masya Allah, Bu Iwin Hidayati, di balik keceriaan saya, Masya Allah. Luar biasa, Bu Iwin ya. Gak apa-apa, Bu. Ya, ada ciri 4 ahli surga. Dan nanti saya jelaskan di pertemuan tanggal 2, Bu Iwin. Jadi kita itu akan mengetahui 4 cirinya penghuni surga. Ya. Jadi ada 4 ciri orang itu, penghuni surga itu bisa kelihatan di dunia itu ada 4. Dan nanti saya jelaskan di pertemuan tanggal 2 ya. Karena kebetulan kalimatnya ada di situ. Ya. Jadi kita akan mengetahui ya, oh ini penghuni surga itu dari 4 ya. Dari 4. Nah, itu bisa kelihatan di situ. Kita bisa melihat seseorang ini, wah ini penghuni surga gitu. Insya Allah kelihatan 4 ya. Hayu hadir. Gitu Pak Haji. Jadi ada 4 ya. Oh Bu Iwin, agar penasarannya Pak Ustadz. Iya, emang begitu. Insya Allah ya. Nanti saya jelaskan di pertemuan tanggal 2. Karena materinya itu kebetulan latihannya ada di keterangan buku 2 itu ya. Insya Allah. Gitu Bu. Un juga mudah-mudahan hadir. Bu Lia bisa diulang ya dari lafad wahla. Apa itu? Wahia. Wahia. Oh ya. Boleh. Boleh. Mbak Uti jadi Masya Allah. Ayo Mbak Uti. Katanya Mbak Uti kalau kebetulan tidak diamani orang tua, Mbak Uti juga mau berangkat tuh dari Batam. Masya Allah. Ya, orang Ustadz Azhar itu dari Malaysia. Masya Allah. Terus Pak Rozi, Pak Hamid itu Malaysia. Masya Allah. Beliau sampai melewati lautan. Ya kan?
mendaki gunung kayak gitu kan Ustaz. Masya Allah. Ayo Tasik hadir. Apong masa maaf Pak Ustadz, kitab apa ini? Kitabnya Nasoihul Ibad. Ya, oke, tadi ada yang minta diulang dari sini ya. Oke. Pak Roji, Masya Allah. Alvan, Assalamualaikum Mbak Yai. Cengkareng ikut gabung. Mangga Alvan. Mudah-mudahan Alvan sehat selalu ya. Mudah-mudahan Alvan tetap semangat untuk bisa mengaji ya. Masya Allah. Azhar Abdullah sudah itu ya, kayaknya sudah bertugas beliau. Kang Abdul, ayo Kang Abdul, terbang dari Papua Kang Abdul. Yang Malaysia juga hadir Kang Abdul, ayo. Mbak Uti, insya Allah benar Yai, apa yang dikatakan Yai, Masya Allah, iya itu Mbak Uti ya, saya yakin itu Mbak Uti ya, cuman Mbak Uti lagi ada amanah, tenang aja Mbak Uti. Pak Hadi Waluya juga hadir nih, Assalamualaikum Yai, hadir, maaf telat. Ya Pak Hadi lagi gantian tidur sama emaknya ya, Masya Allah. Apong, PST-nya di mana ya? Oh, Masya Allah. Nanti bisa nanya dengan admin ya, Mbak Apong ya, Mbak Apong Mas Amah, Insya Allah. Jurusannya sama Mbak Bu. Jurusannya sama, tinggal keluar dikit kayak kemarin, gitu. Tinggal telepon aja gitu. Pak Mus nyimak Yai, Masya Allah. Pak Mus sehat Pak Mus. Pak Kadoy juga hadir. Assalamualaikum Yai, agak telat. Iya, nggak apa-apa Pak Kadoy. Mudah-mudahan Kadoy itu bapak apa ibu ini? Kalau lihat profilnya ibu ya. Kang Akung mana nih Kang Akung nih sama Kang Dendo, kok nggak komen? Kayaknya nundutan nih, Masya Allah. Kadoy Bapak Yai siap. Pak Kadoy siap Pak Kadoy ya, mudah-mudahan Pak Kadoy sehat selalu, istiqomah. Oh ya, insya Allah. Kang Dendo hadir ya. Ya Bu Un, kalau mau hadir hubungi panitia ya. Teh Mimin mana Teh Miminnya hari ini, nggak kelihatan Teh Miminnya. Kang Akung Yai hadir, alhamdulillah. Kemana nih Kang Akung? Duduk terus di bawah beduk gitu. Udah didudukin sama Pak Rofi itu. Pak Bagio di mana nih Pak Bagio duduknya, kok nggak kelihatan nih Pak Bagio? Pak Bagio di mana Pak Bagio? Masya Allah, nggak kelihatan Pak Bagio duduknya nih. Pak Diwaluya ya, ini masih di rumah sakit, tidak tidur sehari, kok kan bener kan? Masya Allah. Pak Haji Mamat, sang Ciriwis daftar dulu tuh. Pak Haji Mamat tadi sudah hafal sang Ciriwis ya. Nundutan Tedor. Betul Pak, Ustaz ajari nundutan itu tidur sambil duduk, itu namanya nundutan. Kang Dendo ya sibuk makan bala-bala Abah Oji. Masya Allah. Pak Hadi Waluyo kehadiran si kecil, siap Pak Hadi ya, luar biasa. Teh Mimin mana nih Teh Mimin nih, kayaknya tidur nih. Ayo kita lanjut ya, tadi ada yang minta diulang tadi. Wahia matan kusu martabatan itu Mbak. Jadi uyub di sini aib-aib yang dimaksud di sini adalah wahia. Hiyanya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada. Nah ini maknya adalah isim mausul, nah ini sebagai khobar. Karena yang jadi khobar adalah isim mausul, maka silahnya ini adalah kalimat. Gitu. Ya, silahnya adalah kalimat. Jadi tankusu fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya, martabatan maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Tankusu martabatan ini adalah silah mausul dari emma. Gitu. Jadi hiya ma tankusu martabatan ini satu kalimat, dan satu kalimat ini dia menafsirkan al-uyub. Jadi apa yang dimaksud? Allah itu membersihkan terhadap aib-aib. Aib yang dimaksud di sini adalah dia adalah sesuatu itu membuat rusak martabat seseorang gitu, atau membuat kurang bermartabat. Nah, Allah bersihkan. Maknanya apa? Allah menaikkan martabat seseorang di sisi Allah dan di sisi manusia. Ya, terhormat di sisi Allah dan terhormat di sisi manusia. Gitu. Itu orang yang nangis kedua ya. Dia menangisi karena takut ya.
karena takut mendapat murkanya Allah. Nah itu. Ini wa amma asani. Jadi orang yang menangis kedua itu fadilahnya yang Allah akan berikan adalah Allah membersihkan terhadap aib-aibnya. Subhanallah. Ya, makanya kita belajar untuk bisa ada rasa takut terhadap murka Allah. Sehingga kita menjaga agar Allah itu tidak marah gitu. Agar Allah tidak marah pada kita. Ya, begitu ya. Oke, kemudian yang ketiganya adalah as-salisu dari sini wa ammas salisu, dan ada pun yang ketiga fahuwa al-wilayatu. Ya. Yang ketiganya adalah ketika seseorang menangisi takut jauh dari Allah dan takut berpaling dari Allah, maka Allah akan menjadikan dirinya menjadi kekasih Allah. Bang Oyi, terima kasih Bang Oyi, mudah-mudahan berkah. Jadi dia akan dijadikan kekasihnya Allah. Gitu Pak Rofi ya. Pak Rofi mana nih Pak Rofi? Pak Rofi ya, itu. Jadi dia akan dijadikan kekasihnya Allah. Ya, Kang Abdul, mana Kang Abdul? Mas Sabarsa hadir nggak? Ya. Pak Baharudin Rina hadir nggak? Bu Aam, assalamualaikum ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Oyi, amin. Gitu. Ya. Nah, maaf saya absen terus, waduh. Abah Oji hadir ya, begitu Bah. Ya. Pak Barudin hadir Pak Guru via Eka. Assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam via Eka. Mudah-mudahan istiqomah ya. Mudah-mudahan via Eka selalu istiqomah, bisa hadir terus di pengajian ini gitu ya. Mbak Eka, Mas Sabarsa, alhamdulillah hadir ya Iku. Iya, oke Mbak Via, oke. Amin, insya Allah. Nah itu. Jadi Allah angkat menjadi kekasihnya. Kenapa? Ketika kita bisa nangis karena takut jauh dari Allah, ya, dan takut berpaling dari Allah. Makanya dia berada di sisi Allah, di hadapan Allah, merasa tidak ada nilainya di hadapan Allah. Fana'ul baqi an nafsihi likiyamihi inda rabbihi. Inda rabbihi. Nah, gitu ya. Satu. Jadi satu diangkat menjadi kekasihnya Allah. Yang kedua, ma'aridol mahbubi. Ma'anya adalah zorof. Kata setelah zorof, mudof ilaih. Maka di sini ridho adalah mudof ilaih. Yang dijerkan dengan kasroh muqaddar wa huwa mudof. Al-mahbubi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Gitu. Wong Reme, izin ikut ngaji Pak Yai. Monggo. Pak Haji Abdul Hakim Mufid. AHM, alhamdulillah hadir Yai, alhamdulillah. Pak Haji Abdul Hakim, sehat selalu Pak Haji ya. Pak Haji lama nih nggak gabung ya, kayaknya kemarin-kemarin nggak gabung ya, sibuk ya. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Sehat selalu ya Pak Haji Abdul Hakim ya. Jadi maknanya zorof, ridho, mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Ya, kemudian wahuwa mudof al-mahbubi, mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh gitu. Oh gitu. Gitu Pak Haji Abdul Hakim ya, mudah-mudahan tetap istiqomah. Ya, Yai lagi SPMB. Apa ya SPMB? Buun, daftarin dulu Mak Pak Haji ya. Itu Pak Haji minta didaftarin Bu Uun sang ceriwis. Pak Haji Abdul Hakim, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Pak Mahmud Al-Banjari, assalamualaikum Yai, maaf lambat Yai, monggo Pak Mahmud, mudah-mudahan Pak Mahmud istiqomah, sehat selalu Pak Mahmud ya. Pak Mahmud ini sering hadir, alhamdulillah ya. Nah, jadi yang kedua, setelah Allah angkat menjadi kekasihnya, ma'aridol mahbubi. Allah juga memberikan keridoan. Memberikan keridoan gitu. Mahbub itu artinya yang dicintai. Ya, sebentar ada verifikasi dulu. Verifikasi dulu. Alhamdulillah ya. Oke, Pak Rifki semoga gak kayak kemarin ini. Alhamdulillah Pak Raffi ya. Gimana suaranya Pak?
Rafri, mudah-mudahan hari ini lancar ya. Mudah-mudahan lancar. Oke, gimana Pak Rafri? Nggak tersendat-sendat ya hari ini ya? Mudah-mudahan. Oke. Oke, Bu Aam, amin. Siap Bu Aam ya. Bagus ya, ya, alhamdulillah Pak Rafri ya hari ini, alhamdulillah sinyalnya lagi damai ya. Saya ganti ya karena ada perbaikan di luar, jadi ini ganti kartu dulu gitu. Mudah-mudahan tidak masalah. Muhani lancar ya, alhamdulillah. Sehat selalu Pak Muhani, apa Bu Muhani nih? Nakmusna lancar alhamdulillah. Mbak Am juga jempolnya sampai 3 kali. Bagus ya, alhamdulillah. Gimana nih Bu Am, hadir nggak Bu Am? Tanggal 2. Pak Fahri Ahmad Cikarang hadir ya. Nah ini Pak Fahri nih. Ayo mau hadir nggak Pak Fahri nih dari Cikarang nih ya. Tanggal 2 Pak Fahri. Lanjut ya. Jadi yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang menangis karena tangisan yang ketiga yaitu takut jauh dari Allah. Kemudian takut berpaling darinya. Di samping dia diangkat menjadi kekasih Allah, dia akan mendapat ridho. Ridho dari mahbubi. Siapa mahbub yang dimaksud? Wa huwa Allahu Ta'ala. Huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Allahu khobar ya. Allahu khobar yang dirofakan dengan doma. Ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya. Huwa sebagai kalimat iktirodiyah. Jadi al-mahbub yang dimaksud adalah huwa Allahu Ta'ala. Tuh, begitu. Jadi di samping diangkat menjadi kekasihnya Allah, dia juga mendapat ridho dari Allah. Luar biasa. Yuk, kita harus merasa sedih ketika kita jauh dari Allah. Kita harus merasa sedih ketika ada perintah-perintah Allah, lalu kita berpaling darinya. Itu yang dimaksud berpaling dari Allah. Berpaling dari perintah-perintahnya. Ya, ketika kita dengan tidak sengaja bertemu dengan anak yatim. Kira-kira pertemuan kita dengan anak yatim itu tiba-tiba apa dihadirkan oleh Allah? Itu yang kita belum paham. Ya, kita harus paham bahwa ketika kita bertemu dengan anak yatim, berarti kita dihadirkan oleh Allah dengan anak yatim. Dan posisi kita saat itu sedang bawa duit. Walaupun duitnya cekak. Cekak itu tahu ya. Ya, pas-pasan begitu. Nah, maka mampukah kita untuk berbagi? Apa kita akan berpaling dari ayat Allah tersebut? Nah, di situ. Nah, ketika kita mendapatkan label yang ketiga, yaitu bisa nangis. Karena yang ketiga, takut dijauhkan dari Allah dan takut berpaling darinya. Maka kita memberanikan diri untuk berbagi. Gitu. Kita bagi. Ya. Walaupun gak seberapa, tetapi kita tidak berpaling dari ayat Allah. Itulah kegiatan kekasihnya Allah. Ya. Dia akan menangis. Takut untuk berpaling dari ayat-ayatnya. Nah, itu akhirnya berbagi. Dan ketika berbagi, maka Allah akan berikan sesuatu yang di luar dugaan kita. Itulah rizkinya orang yang menjadi kekasihnya Allah. Ya, jadi rizkinya tanpa diduga. Nah gitu. Mr. Wawi lebih kuat bila Allah berpaling dari kita. Lebih takut dia, lebih takut bila Allah berpaling dari kita. Itu maksud Mr. Wawi. Bunda apa? Assalamualaikum, maaf telat Pak Ustadz. Waduh, Bun dari mana Bun? Ini bentar lagi selesai Bun. Ya nggak apa-apa Bun. Oh Bu Muhani, Ibu Yai itu Bu Ani, sekarang Muhani ganti nomor HP yang lama sama anak. Sekarang udah lulus dari pondok. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah Bu Hani ya. Oke Bu Hani, mudah-mudahan Bu Hani istiqomah. Hadir terus ya Bu ya. Ya, kita ngaji dari Selasa hingga Jumat. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat Bu Hani. Anak sudah selesai dari pondok. Siap Bu Hani ya? Oke Bu Hani. Sehat selalu Bu Hani ya. Oke, mungkin hari ini cukup dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut yang kesini ya. Masya Allah, ini lebih kepada buahnya. Nah, jadi
Yang sudah kita jelaskan adalah perolehan. Ya. Jadi ketika kita menangis yang pertama, maka Allah akan berikan sebagai pelebur dosa. Begitu kan? Nah, buahnya itu belum. Ya, baru melebur dosa. Kemudian ketika kita bisa menangis yang kedua, yaitu karena takut mendapat murkanya Allah, maka Allah akan membersihkan macam aib. Dan ketika kita bisa menangis yang ketiga, maka nangisan yang ketiga karena takut dari Allah dan takut berpaling darinya, maka Allah akan mengangkat menjadi kekasihnya. Buah dari tangisan yang ketiga, ke satu, kedua, dan yang ketiga. Itu Bu Wiwin ya, mudah-mudahan Bu Wiwin ya. Jadi buahnya kita bisa nangis yang pertama, bisa nangis yang kedua, bisa nangis yang ketiga, insya Allah pekan berikutnya. Ya, karena besok masuk tafsir Jalalain ya, insya Allah. Yuk kita saksikan kembali pekan depan. Tapi besok adalah tafsir Jalalain. Patab, Selasa sampai Jumat. Iya, jam 7. Mbak Lia, kenapa kan biasanya mulai hari Senin sampai Jumat? Iya, Mbak Lia. Seninnya saya ada acara, Mbak Lia. Begitu, Mbak. Ya mudah-mudahan Mbak Lia bisa memaklumi ya. Bu Wiwin Hidayati, amin ya Rob, Masya Allah. Ustadz Hazari, terima kasih Pak Ustadz. Siap, mudah-mudahan kita dipertemukan nanti tanggal 2 Pak Ustadz. Ya Ustadz Hazari, ayo yang belum daftar segera daftar, tinggal 4 kursi lagi ya. 4 kursi lagi. Munadia Khira, alhamdulillah. Ayo Munadia Khira hadir nggak di 4 kursi lagi. Jadi semuanya 30, baru ada 26 ya. Pak saya Mursidik, matur nuwun. Siap Pak saya, kirain nggak hadir nih Pak saya. Alhamdulillah Pak saya sehat terus ya Pak saya. Abah Oji atur nuwun Ustad. Azhar Abdullah, alhamdulillah nih beliau nih sampai selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun menyimak gitu ya Ustaz Azhar Abdullah, mudah-mudahan tetap bermanfaat. Pak Sabarsa, matur sembah suwun ilmunya Yai, alhamdulillah. Ya, nanti kita coba akan bahas tentang 4 hal ciri penghuni surga yang tampak kelihatan dari mata lahir. Mudah-mudahan bisa hadir ya. Kemudian Mbak Yus, ayo Mbak Yus, Mbak Uti, kemudian Remen ngaji. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Pak Saripudin Udin, makasih ilmunya Ustadz. Pak Tabrani, terima kasih Pak Ustadz. Bu Muhani, amin. Kan saya yang Pak Yai panggil Mbak Ani. Oh itu makanya saya baru tahu panjangnya Mbak Ani. Ya, saya tetap panggil Mbak Ani aja ya, karena saya sudah kenalnya Mbak Ani. Siap Mbak Ani, mudah-mudahan istiqomah Mbak Ani ya. Siap Mbak Ani, sehat selalu. Munadia Khira, terima kasih ilmunya Ustadz. Pak Hadi Waluyo, tanggal 2 saya hadir, cuman belum daftar. Ayo segera nanti ke kursinya ditutup ya. Silakan hubungi Teh Mimin ya. Pak Edi Mustafa, alhamdulillah, terima kasih Yai. Mbak Lia Ampura Yai, tanggal 2 saya nggak bisa hadir karena diajak orang tua ke Karawang 3 hari. Itu deket. Kalau udah nyampe Karawang deket Mbak Ani. Ya, emang itu tempatnya masuknya Karawang. Cuman perbatasan dengan Purwakarta. Gitu. Masya Allah, udah di Kerawang, deket Mbak Ani. Monggo komunikasi dengan Haji Mamat ya, mudah-mudahan bisa dibantu. Pak Supri, alhamdulillah, terima kasih ilmunya Pak Yai. Mbak Ani, amin, terima kasih Yai ilmunya. Wong remeh Pak Yai, kalau nangisnya itu karena haru dengan sifat Rahman, Rahimnya Allah, itu gimana? Nah, itu masuk kategori yang kedua, itu namanya rahbah. Rasa takut. Jadi ketakutan yang dalam yang muncul dari rasa kesadaran bahwa Allah itu agung, Allah itu maha agung. Jadi akan kebesaran Allah gitu. Jadi rasa takut muncul itu dari rasa kesadaran akan kebesaran Allah. Itu masuk kategori itu. Ya. Ya Pak ya, mudah-mudahan Bapak bisa memahaminya. Kang Akung, Pak Hadi, isi list nanti keburu penuh. Pak Barudin Rina, atur nuwun doanya keluarga saya istiqomah Pak Guru. Siap.
insya Allah. Saya selalu doakan Pak Barudin mudah-mudahan tetap istiqomah ya, menjadi Ramadan setiap selang sehari. Masya Allah. Pak Makmun, terima kasih ilmunya Pak Yai. Alhamdulillah Pak Makmun, mudah-mudahan istiqomah, sehat terus Pak Makmun ya. Pak Adi, iya Yai, selesai pulang dari rumah sakit. Siap. Kemudian Pak Kadoy, maaf Yai, izin dulu mangga. Pak Sabarsa, Pak Barudin didoakan kok. Ustaz, siap. Pak Sabarsa sama, Pak Sabarsa juga ya. Kemudian Teh Mister, alhamdulillah syukron kafiran Ustaz untuk hari ini. Rahmat Allah senantiasa untuk Ustadz. Amin ya robbal alamin. Begitu temiswer ya. Cukup hari ini kita doa dulu. Bunda apa cepet banget Pak Ustadz udah selesai. Nah, udah 1 jam yang lalu. Gitu Bun. Ya bundanya yang baru hadir ya. Pak Barudin siap. Amin. Gitu ya Bun ya. Wong remeh, makasih ilmunya Pak Yai. Semoga jenengan selalu sehat agar manfaat untuk umat. Amin, amin doanya mudah-mudahan. Terima kasih. Ya. Kang Dendo sukronya kobil tuh. Itulah ciri khas Kang Dendo. Kobil tuhnya 3 kali. Kayak witir di Ramadan. Asal Kang Dendo sehat terus ya. Kang Akung, saya terus Kang Akung, siap tempur tanggal 2 Kang Akung. Bunda apa maaf Pak Ustadz tadi bocil drama, siap. Kang Akung alhamdulillah terima kasih Yai. Pak Supri terima kasih. Mbak Uti Janiwa alhamdulillah sampai selesai nambah nuwun ilmunya, Yai. Moga barokah. Amin Kang Dendo, amin. Bah Oji, kreseknya sudah habis Bah. Kalau belum habis, sisain 3 buat saya. Masya Allah, 3 gorengan. Pak Diwaluyo, makasih ya ilmunya mudah-mudahan. Oke, Kang Akung, amin siap nginep di rumah. Masya Allah. Pak Hasan ternyata selesai juga Pak Hasan. Moga sehat selalu Pak Ustadz. Amin. Bu Wiwin Hartunun, Pak Ustadz ilmunya siap. Sang ceria kita. Kata Bu Wiwin, luarnya ceria Pak Ustadz. Tapi dalamnya penuh dengan tangisan. Subhanallah. Mudah-mudahan tangisan yang 3 ya Bu Wiwin ya. Mbak Lia, tolong sepil aja satu persatu Teh Mimin. Pak Haji Mamat semuanya lihat live aja saya di Kerawang. Siap Mbak Lia ya. Abah Oji abis. Wah, Allah dibawa Kang Akung. Astagfirullah Kang Akung. Kenapa nggak disisain Kang? Masya Allah. Sisa 1 Bah. Kang Abdul ternyata selesai juga Kang Abdul. Masya Allah dari tadi dipanggil-panggil Kang Abdul ya. Mudah-mudahan sehat selalu Kang Abdul. Ayo Kang Abdul sehat selalu. Mudah-mudahan berkah umurnya, berkah rizkinya. Begitu ya Kang Abdul ya. Pak Roji jazakallah khairan katsiran Ustadz Bu Wiwin. Amin. Atur nuwun doanya. Siap. Bu Siti Nurianayati. Bu Siti Nurianayati. Yai sukron. Jadid, Masya Allah, syukron jadid ilmunya. Semoga bermanfaat. Tabarakallah. Aduh, kelewat. Sama-sama, Mbak, ya. Kemudian Mbak Yunian, matur nuwun Pak Yai. Pak Haji Mamat, tuwe kebagian, Mbak. Pak Haji Mamat. Siapa Haji ya, Masya Allah. Kang Akung, Bu Mimin, Ustadzah hadir dong tanggal 2 tuh. Kang Akung juga menunggu Bu Haji. Itu Bu Mimin, mudah-mudahan ada supirnya Kang Akung. Pak Muhammad Umar Abrau ikut mengaji Bapak Ustadz. Siap. Mudah-mudahan istiqomah Muhammad Umar ya. Tapi istiqomah mudah-mudahan. Bu Mimin, Kang Akung mau banget Kang tuh kan. Kuliah moga Yai panjang umur sehat selalu. Amin. Pak Diwaluyo izin pamit. Monggo mau ngurus akte anak. Siap. Cukup hari ini kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sehat selalu. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Besok insya Allah dipertemukan lagi oleh Allah untuk tafsir Jalalain. Pak Muhammad Umar, saya pernah ikut mengaji di sini waktu masih Kristen. Subhanallah. Ya berarti mu'alaf ya Pak Umar ya. Monggo, Pak Umar sudah bisa baca Quran belum? Pak Rofi amin. Siapa tadi? Mbak Aam ya, Bu Aam ya. Pak Tab juga amin. Mbak Aam Sukron Nyai, Pak Roji amin.
Kang Abdul amin, Kang Agung amin. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Kalau belum, saya ada metode cepat untuk membaca Al-Quran. Cukup 4 pertemuan untuk orang dewasa, insya Allah bisa baca. Gitu. Ya, barangkali belum Pak Umar, tapi alhamdulillah Pak Umar sudah. Alhamdulillah. Muna di akhirnya, Pak Umar, Masya Allah. Masya Allah. Pak Haji Mamat, kalau Bu Haja Wiwin nggak hadir, apa ini, gak rame tuh Bu Haja, Bu Wiwin tuh denger tuh Pak Haji Mamat tuh. Ayo. Mana komentarnya Bu Wiwin? Masih ada enggak? Tuh kata Pak Haji Mamat, kalau Bu Haja Wiwin gak hadir, gak rame. Yo, ayo. Cari supir, Bu. Cari supir. Pak Ansor Lubis, Bapak Muhammad Abror. Oke, Abrau gitu ya. Oke, banyak orang berjubah yang suka keliling ajari kami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat berkah. Pak Rafri, mau saya metode baca Al-Qurannya Yai? Mangga, time iswar. Oke, Masya Allah, jamaah tabligh. Oh iya, Pak Ansar Lubis, syukron ya Ustaz. Cukup hari ini, saya tutup dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Teh Mimin mana nanti Teh Mimin? Kok nggak kelihatan hadir ya? Mudah-mudahan sehat selalu. Saya tutup bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Muhammad, kita doakan untuk Manokwari Ustadz. Siap, mudah-mudahan tetap istiqomah dan dimudahkan oleh Allah untuk urusan syiarnya. Amin. Pak Tab mohon izin, monggo Pak Tab. Oke, siap. Mudah-mudahan. Mbak Erlina. Mbak Erlina, Masya Allah. Gimana Mbak Erlina? Berapa baterainya nih Mbak Erlina? Masya Allah. Ya, sehat selalu Mbak Erlina ya, termasuk baterainya sehat selalu. Kang Agung, terima kasih Kang Agung. Saya tutup dulu ya. Insya Allah kita lanjut besok. Mbak Erlina, ketawa sama-sama Pak Ustadz. Siap Mbak Erlina.